Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor properti. Pertama BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam Demas, ketujuh LPKR, ke-8 Piwon, ke-9 SMRA, ke-10 PANI, ke-11 TIT, dan terakhir Bapa. Ya, saya tambah nih. Cuman ini saham gorengan ya Bapak nih. Waduh, di 50 nggak usah deh. Bikin ganggu. Langsung saja ke saham pertama itu ada BES yang ditutup di 101 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya BES di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BES saat ini kalau saya masih pakai, nggak usah pakai 95 nih, tutup. Kita pakai yang baru, update terbaru 100 atau kasih berapa tuh toleransinya? 98 101 tuh itu harus dijaga. Dan sebenarnya bagus dia mematahkan tren downtrendnya. Kalau memang mau diangkat ya, mau aman, BES mestinya nggak turun di bawah 9897. Kita lihat seminggu ke depan. Kalau mau bagus juga di Agustus, infonya ya sentimen akan pemotongan suku bunga di Amerika nantinya. Cuman nggak tahu apakah Oktober atau September. Ya semestinya BES itu bisa bergerak di atas 100. Seperti itu aja untuk BES. Dan candle hari Jumat minggu lalu itu doji. Bandar detektor itu masih ada distribusi. Nggak masalah distribusi, mau distribusi besar selama nggak jebol support. Ya boleh Bapak Ibu hold. Jangan terkecoh dengan bandar detektor Barker summary. Ya kecuali dia ada buangan besar, volumenya besar juga, jebol support. Ya itu baru Bapak Ibu mau pertimbangkan stop loss. Dan Bapak Ibu perhatikan time frame weekly-nya itu koreksi biasa ya. Kalau saya lihat tetap ada candle hijau minggu ini untuk time frame weekly-nya. Jadi ada potensi tetap rebound untuk BES. Disclaimer, pokoknya hati-hati dia di bawah 9897 untuk BES. Lanjut, ada APLN yang ditutup di harga 98 sama harga penutupan hari. Dilihat dari transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya untuk APLN. Langsung saja ke teknikalnya. APLN itu terlihat memang gagal menembus 105 resistennya. Itu bisa dibilang resisten cukup kuat ya. Koreksi seperti ini nih 98. Nah, kalau APLN ini koreksi sampai 90 pun sebenarnya masih bisa ditoleransi. Kenapa? Karena ada peluang itu bisa jadi maksimal swing low-nya harusnya. Kalau memang mau ngangkat ke atas di Agustus. Ini skenario-nya kalau ISG bullish ya. APLN dan sektor properti rebound. APLN nih 3 hari ke depan itu turunannya nggak lebih dari 90. Dan setelah itu rebound atau sideways dan akan menembus resisten 105. Target arah itu Bapak Ibu lihat historinya mana tuh resisten yang cukup kuat. Resisten yang cukup kuat itu 120 selanjutnya. Nah, ke situ arahnya nanti. Dan itu ada peluang kalau dia tembus 120 tuh dia mematahkan trendline downtrendnya ya. Bukan 120. 110 pun dia mematahkan trend downtrend, tapi kalau dia tembus 120 itu sinyal uptrend bullishnya lebih besar. Ya, apakah akan terjadi nanti pola cup and handle dengan neckline di 90? Harusnya bertahan dan seperti itu. Untuk APLN menarik nggak? Menarik pokoknya kalau Bapak Ibu mau, tapi disclaimer ya. Ya coba kumpulin lah 98 sampai 90 tuh. Kalau dikasih bawah itu lebih menarik ya. Kalau dikasih di bawah 93, 92, 90. Itu area entry menarik menurut saya. Ideal risknya kecil. Itu aja untuk APLN. Lanjut ada ASRI yang ditutup di harga 137 menguat 0,73%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya ASRI ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. ASRI tembus dulu 140. Baru aman dia minggu ini. Ya terlihat memang dari bandar detektor Stockbit itu ada big akumulasi dan normal akumulasi. Tapi sayangnya dia di bawah 140 neckline double bottomnya. Jadi seperti itu. Untuk ASRI tembus 140 menarik 3 hari ke depan. Agustus ya ada potensi 6% bisa lebih bahkan 150-an arahnya. Yang penting tembus dulu 140 3 hari ke depan. Untuk ASRI itu aja. Lanjut ada BSDE yang ditutup di harga 1020
menguat 1,49%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BSDE diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya, BSDE yang cukup bagus. Kenapa? Dia mantul dari 1000. Risknya kecil. Kalau Bapak Ibu nekat mau beli sekarang, kalau mau beli BSD, tapi disclaimer ya, pakai toleransinya 990, 980 jebol itu ya, kalau nggak mau nunggu lama, stop loss aja dulu. Berarti dengan harga sekarang ya 5% lah stop lossnya. Tuh 970 udah buang aja. Tapi kalau saya lihat untuk BSD, lihat banda detektor. Tuh ada big akumulasi. Ya, coba ditarik seminggu seperti apa? Tuh normal, biasa. Ya, jadi aman. Kalau dilihat dari time per weekly-nya BSD bagus. Volumenya lumayan besar, tapi ini saya lihat volume buying power nggak masalah, aman di atas 1000 aman. Gimana yang nyangkut di atas hold aja, yang nyangkut di 1070 atau yang nyangkut di 1200. Kalau dia ada koreksi dalam ya tambah, biar average Bapak Ibu turun. Kalau nanti ada pemotongan suku bunga di September, ya Bapak Ibu bisa ya lebih cepat dapat profitnya. Time frame bulanan, nah ini ada sinyal pembalikan arah, volumenya luar biasa nih. Ya lebih besar dari volume waktu koreksinya. Ya ini harusnya ke atas. BSD coba lihat view lebih panjang. Wah ini sih volume besar ke arah 1250. Targetkan ya sampai akhir tahun. Kalau Bapak Ibu minat, cuman cut lossnya juga dalam. Cut lossnya ya bisa di bawah 880. Tuh 14% rewardnya minimal. Nih reward bagus, apalagi kalau breakout nanti bisa terjadi 50% ya, 1500-an. Kita lihat aja. Nih, kalau Bapak Ibu bertarik untuk BSDE. Itu aja. Lanjut. Ada CTRA yang ditutup di harga 1210. Terkoreksi 0,81%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya CTRA didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, CTRA swing low dulu. Nih lihat Bapak Ibu. Normal akumulasi. Memang MACD-nya dead cross mengarah ke bawah. Tapi nggak usah terlalu berpengaruh lah. Selama nggak jebol 1200 ya aman-aman aja. Untuk tren jangka pendek ya. Nggak perlu Bapak Ibu takut dengan adanya MACD, dead cross, dan bar chart di bawah 0 juga terbentuk dalam. Tapi itu bisakah memberikan sinyal kalau dia bisa turun? Bisa memberikan sinyal. Cuman belum pasti. Yang penting Bapak Ibu ya tergantung lah. Kalau Bapak Ibu suka dan cocok melihat MACD-nya dead cross, Bapak Ibu jual walaupun belum jebol support, karena teringat atau sudah pengalaman dari dulu Bapak Ibu coba ya, setiap MACD dead cross Bapak Ibu tuh jual sahamnya dan Bapak Ibu lebih banyak selamatnya daripada loss yang lebih dalam ya. Jadi mungkin strategi atau sistem trading Bapak Ibu indikasinya membuat kalau MACD-nya dead cross dan dia turun 70% potensi memang valid. Ya Bapak Ibu bisa jual duluan daripada dia jebol support yang cut loss-nya lebih dalam. Ya nggak salah, nggak ada salah ya. Mau pakai chart aja melihat candle juga boleh ya. Mana cocok aja lah. Di saham ini kan seperti yang sering saya bilang, nggak ada ilmu pasti. Ilmu yang sesuai profil resiko Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu harus temukan sistem trading. Gimana teknik yang sesuai menurut Bapak Ibu. Itu perlu jam terbang. Jam terbang, punya sistem trading dan psikologis sudah bisa dikendalikan. Nggak banyak berharap kalau sesuai sistem trading. Ya pasti Bapak Ibu akan bertahan di market. Ya itu. Jadi CTRA saat ini potensi tetap bertahan. Ya kalaupun koreksi nggak lebih dari 1180. Jadi koreksinya mungkin 1 hari aja mungkin. Itu nggak lebih dalam juga. Paling 2,5 atau 2% bahkan bisa di bawah itu. Kita lihat aja dulu ya untuk CTRA. Lanjut. Ada Demas yang ditutup di harga 156 menguat 0,64%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker swingnya Demas didistribusi. Langsung saja ke teknikanya, Demas sideways. Sideways-nya bagus nggak? Bagus. MACD-nya mengarah ke atas. Membentuk golden cross. Jadi masih oke nih. Cuman apanya nih? Dia belum menembus resistennya 100 berapa nih? 158 ya. 158, 159. Nah, kalau itu tembus siap-siap pola ascending triangle dan terlihat juga minggu lalu dia sudah membentuk swing low yang lebih tinggi atau bisa dibilang higher low ya.
Dan saat ini menarik. Kalau Bapak Ibu mau gagal bertahan atas 104 ya buang aja. 154 maksudnya. 153 udah. Terus 152. Tergantung lah. Memang ini nih harga-harga nanggung cut loss. Kenapa? Bisa aja habis itu dia mantul. Idealnya ya memang cut loss-nya tuh di bawah 145. Cuman kan low-nya sudah mulai naik nih. Sinyal bagus. Indikasinya memang kalau dia sudah mematahkan trendline downtrendnya turun lagi, itu melemah, jauh turunnya bisa 145 lagi. Itu masalahnya untuk Demas ya. Tapi kita lihat aja ke depannya. Memang sekarang tuh harga nggak ideal untuk beli, nanggung. Nggak semua saham tuh harga-harga nanggung nih bisa lanjut naik. Bisa aja habis itu lemah turun. Ya, tapi kalau saya lihat memang Demas kondisinya bisa naik. Cuman harganya nanggung. Itu. Untuk Demas lanjut. Ada LPKR yang ditutup di harga 63 menguat 3,27%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Di broker semuanya LPKR ada akumulasi. Langsung saja katanya LPKR di atas 60 aman. Pokoknya kalau Bapak Ibu yakin dengan LPKR di atas 60 aman. Targetnya 68 kalau jalan minggu ini. Bahkan lebih ya. Kalau dia naik kencang memang ada sentimen 80 bisa sampai minggu ini. Tapi disclaimer untuk LPKR. Supportnya pakai 5960. Jebol itu ya pertimbangkan stop loss untuk LPKR. Itu aja untuk LPKR. Lanjut. Ada Piwon yang ditutup di harga 408 terkoreksi 0,97%. Kalau dilihat data transaksi asing net. Kalau dilihat broker semuanya Piwon ada distribusi. Langsung saja katanya Piwon pola seperti ini ya. Kalau saya lihat berpeluang support ya biasa, dan saat ini ya 400 memang support. Kita lihatlah di 400 jebol nggak. Kalau jebol, tapi kalaupun jebol nggak dalam lagi lah, palingan 390 380 itu false break, jadi sideways-nya di bawah ya. Untuk Piwon saat ini kalau saya belum dulu lah ya, kita lihat aja nanti dulu Senin Selasa lah. Kira-kira bertahan gak di atas 400 untuk Piwon. Lanjut. Ada SMRA yang ditutup di harga 540 terkoreksi 0,91%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya SMRA ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja katanya SMRA jebol 550. Tapi apakah turun dalam lagi? Enggak. Kalau saya lihat sedikit lagi turun ya palingan 530, 525. Itu maksimal swing low-nya, bahkan mungkin berpotensi besok the rebound atau Selasa lah. Gini aja lah Bapak Ibu ya, analisanya untuk SMRA tanggal 31 Juli hari Rabu kalau dia sudah di atas 560 lagi, 550 udah aman. Harusnya aman. Kalau dia balik 3 hari ke depan mungkin 2 hari koreksi terus, tapi kemudian rebound di hari Rabu terakhir dia kembali ke atas 550 560 aman. Siap-siap 600 ditembusnya di Agustus. Itu untuk SMRA. Langsung saja custom selanjutnya ada PANI yang ditutup di harga 5.300 menguat 0,95%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya PANI di distribusi. Langsung saja ke tekniknya PANI siap-siap mantul ya dari 5.200. Berpotensi tetap mantul. Kelihatannya sudah selesai koreksinya dan ya sekarang tuh bisa tambah kalau ada yang nyangkut di atas, mungkin beli di 5.400 5.300 atau beli di 5.500 average down. Disclaimer ya, average down aja kalau untuk PANI. Ya, itu aja saat ini. Atau kalau Bapak Ibu mau lebih aman, lihat dulu Senin Selasa kalau dia mulai menguat, membentuk higher high. Nah, itu bisa Bapak Ibu pertimbangkan kalau mau beli untuk PANI ya. Itu aja. Lanjut. Saham terakhir ada DIRT yang ditutup di harga 173 menguat 0,58%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya DIRT di distribusi. Langsung saja kata ringkanya DIRT bagus. Pokoknya DIRT di atas berapa nih? Di atas 164, di atas 168 masih oke. Tinggal lihat kalau ditembus 180 minggu ini, ya nggak harus di akhir bulan, maksimal Jumat tembus 180, 200 arahnya Agustus. Ya, minimal 200. Ada potensi upside 10% DIRT dari 180. Sekarang itu risknya kecil kalau Bapak Ibu melihat, asal sabar menunggu. Tuh ada normal akumulasi itu. Cuman ya 4% lah udah. Minimal sama. 180 itu sama. Dan bahkan 200 nih. Hampir 4 kali lipat rewardnya.
Itu untuk kita lihat minggu ini. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara berniat dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan kalau jangan kasih. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.